Agar berguna dalam hidup, kita perlu Jo. Saya Pak. Biar dia yang jawab. Jo. Judas. 0 besar. Nilaimu 0 besar. Apa Nana? Jujur. Nah, sekarang kita ambil contoh. Semua usaha berdasarkan kejelasan. Sejak semula sudah menuju kehancuran. Tiap hari koran-koran memberitakan ribuan orang memperkosa hukum. Tukang todong, garong, pencuri, dan korupsi. Tapi semua ini dapat hukumannya. Artinya, kejahatan selalu dibalas setimpal. Misalnya, seseorang menjadi kaya raya karena jabatannya. Sebenarnya orang ini tidak merasa tentram dan tidak merasa bahagia. Sebab kemana saja ia pergi selalu diganggu oleh Nuraini. Sayoko terhormat. Saya percaya jawabanmu itu tidak disengaja. Tapi sebaiknya kau pikir dulu sebelum ngomong. Agar kamu terhindar dari angka 0 besar. Melebihi nilaimu yang sudah sangat kurang itu. Mengerti? Ngerti Pak. Dengar anak-anak. Si kaya yang malang itu tidak pernah berdamai dengan nuraninya. Siang dan malam dia selalu tersiksa karena Uang tidak menjamin kebahagiaan. Kemiskinan bukan ramai. Lebih baik melakukan kejahatan daripada melakukannya. Perangkaian hampa adalah sumber kejahatan. Nah, sekarang kita melihat nasib si jujur. Silakan. Seandainya si jujur berhadapan dengan perang, dia akan rela mempertahankan bangsanya. Dan kalau dia terluka atau gugur, masyarakat akan menghormatinya dan negara akan memberikan bintang. Lalu menjadikan teladan bagi bangsanya. Di sekolah, guru-guru akan mengisahkan hidupnya dan anak-anak pun akan memujanya dan ingin mencontohnya. Seperti Ki Hajar Dewantoro dan Yosudarso. banyak yang lain lagi. Saudara Topaz, Pak, ada tamu Pak. sebentar. Mami. Saudara Topaz, Ibu Wiryo Diprojo ingin bicara sedikit dengan Anda. Selamat pagi. Sekarang. Ya, sekarang. Tapi pelajaran saya terpaksa dihentikan. Pelajaran bisa diulang. Mami, Gogo. Anak manis. Begini Pak Topaz, saya datang kemari untuk menanyakan perihal anak saya, Sayogo. Oh, saya akan senang sekali membicarakannya. Tapi sebaiknya anak ini tidak mendengarkannya. Saya kira betul juga itu. Kita ke kantor saja, Bu. Sayoko, kembali ke kelasmu ya. Pak. Anak manis. Nih, sampai sekarang saya belum berani menunjukkannya pada suamiku. Sudah saya jelaskan pada Bu Wiryo. Pasti Rusdianto salah ketika... Tidak mungkin Pak Direktur. Saya tak pernah menyerahkan pekerjaan saya kepada orang lain. Apalagi mengisi rapot. Ibu Wiryo Diprojo telah banyak berjasa pada sekolah kita. Itulah sebabnya sangat baik kalau kita akui telah terjadi kesalahan. Tapi angka-angka ini persis sama dengan apa yang telah saya berikan. Apa? Bahasa 5, berhitung 3, sejarah 2, budi pekerti 2. Ayolah saudara Topaz. Periksa lagi dengan kecermatan saudara. Sudah saya lihat Pak. Tidak ada kesalahan. Hanya ada 2 angka 2 Dengar yang... saudara Topaz.
Tak ada salahnya mengakui kekeliruan. Setiap orang pernah keliru. Sudilah kiranya saudara menghitung angka rata-rata anak ini. Boleh, akan saya tunjukkan daftar nilai yang saya pegang. Saudara Topas. Sebentar. Ini mobil babe lu ya? Iya dong. Kok platnya merah? Mobil babe gue platnya hitam kok. Gue juga. Kalau mobil babe gue platnya kuning. Hai, si Oplet. Oplet. Bapak bilang mobil plat merah itu milik negara. Untuk dinas gitu. Mobil dinas kok dibawa-bawa sama ibu lu, Go? Ibunya dinas juga kali ke sini. Buktinya pelajaran kita terhenti karena kedatangannya. Iya. Bu Wiryo, memang tidak ada kesalahan. Nilai yang terbaik adalah 5. Di kelas, urutan terakhir menurut kepandian, Sayogo. Kenapa anak saya paling belakang? Ya, kenapa paling belakang? Karena nilainya itu 5, 3, atau 2. Lalu kenapa mendapat nilai 2? Ya, kenapa 2? Karena sama sekali tidak memahami pelajaran. Karena tak memahami pelajaran katanya. Baik, kenapa tak memahami pelajaran? Nah, akan saya katakan saudara Topas. Karena saudara telah memaksa saya untuk mengatakannya. Anak saya paling belakang saudara Topas. Hanya karena beberapa soal ujian sudah diatur terlebih dahulu. Bagaimana? Diatur lebih dulu? Ini benar-benar gawat. Soal dibuat sulit untuk anak saya, tapi gampang untuk anak yang lain. Nyonya, inilah pertama kali saya mendengar kejujuran saya disangsikan. Kejujuran satu-satunya yang saya miliki disangsikan. Saudara Topas, sabar sedikit. Ini merupakan segalanya, Nyonya. Segalanya buat saya. Sabar sedikit saya bilang. Tapi, Ibu Wiryo Diprojo, saya menjamin di hadapan Ibu kejujuran saudara Topas. Ingin saya mempercayainya, Pak Direktur. Tapi sulit untuk bisa percaya bahwa anak saya jatuh paling belakang. Percuma dong, ayahnya seorang yang berpendidikan. Saudara dengar? Mustahil. Anak itu memang paling belakang. Itu kenyataan. Apa kenyataan itu? Kalau boleh saya mengetahuinya. Boleh jadi, kenyataan itu mustahil dijelaskan, Bu. Dengan jujur saya bisa menjelaskan bahwa Silahkan, saya akan mendengarkannya. Sayogo berada dalam masa pancaroba. Setuju? Secara fisik, dia berada di antara 2 tahap yang sangat berlainan. Dan kadang-kadang dia terlalu banyak ngomong dan suka menarik perhatian teman-temannya. Umpamanya dengan menggerincingkan uang logam di kantongnya. Kelihatannya dia merasa sangat bangga memiliki koin-koinnya itu yang berasal dari berbagai negeri. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa dia merasa lebih dari teman-teman yang lain. Dan tahap kedua juga begitu jelas. Saat itu, dia kelihatannya begitu tenang dan seakan-akan menyimak seluruh mata pelajaran dengan penuh perhatian. Tapi sesungguhnya dengan mata terbuka, dia tertidur. Tertidur? Saudara bilang tertidur? Ya, aneh bener. Bila saya ajukan pertanyaan, dia terperanjat dan kepalanya terantuk ke bangku. Anda bermimpi? Bahwa keterus-terangan saya ini mungkin bermanfaat, Bu. Rupanya dia mendongeng. Orang bulukal yang tidak tahu harga diri. Berani menghina keluarga Wiryo Diprojo. Tapi Nyonya, Cecunguk yang tidak tahu harga dirinya. Nyonya, Saudara Topas, lebih baik saudara secepatnya menemukan kesalahan dalam pemindahan angka itu. Seorang pengemis yang mengandalkan hidupnya dari les tambahan. tapi saya bicara dengan kebersihan Lebih baik hati, minta Nyonya. maaf, saudara. Daripada berkeras begitu, Ibu Wiryo. Ibu Wiryo. Pak Direktur, jika tukang fitnah profesional ini masih mengajar di sekolah Anda, akan saya keluarkan anak saya. Dan tentang rapat bikin-bikinan ini,
begini. Ibu Wiryo. Ibu Wiryo. Ibu Wiryo. Ibu Wiryo. Saudara Topas, Ya. telah saudara sakiti hati beliau. Ayo kejar beliau dan minta maaf. Kalau sampai sakit hati, saya sama sekali tak sengaja, Pak Direktur. Lari cepat kataku. Kalau sampai gagal, karir saudara di sini berada dalam bahaya. Nyonya, Nyonya, sebentar Nyonya. Jalan. Bu Wiryo, saya mau begini Bu. Pak Direktur, Nyonya itu tidak Tutup mau. mulut. Orang memang bisa berlagak baik untuk waktu yang lama sekali. Tapi selalu tiba saatnya topeng terbuka dan seorang pembohong pun ketangkap basah, saudara. Saudaralah sumber malu di sekolah ini. Pak Direktur. Saudara memberi les cuma-cuma dengan sembunyi-sembunyi. Pak Saudara Direktur. omong besar menjanjikan seorang murid yang nyatanya tak jadi. Saudara menolak menemukan kesalahan meskipun itu dituntut oleh orang tua murid. Saudara bahkan menukang-nukangi soal ujian. Tetapi Pak Lebih Direktur. dari itu, saudara menambah semua kebodohan ini dengan percumbuan yang paling memalukan. Bu Astuti, Di mengapa? sekolah ini, saudara, hal sekotor itu dilakukan. Tidakkah hal ini dengan sengaja menjatuhkan nama baik anak saya? Kalau bukan karena kehormatan sekolah ini, saya sudah panggil polisi. Tahu? Sekarang, sebaiknya saudara langsung saja ke kasir sekolah. Dan mulai hari ini, mulai saat ini, saudara tak punya sangkut paut lagi dengan lembaga ini. Pak Direktur. Pak Direktur. Saya didepak. Didepak begitu saja. Didepak.